Halo sobat-sobatku semua, selamat datang di channel Natalius Nata, channel yang selalu memberikan informasi yang bisa bermanfaat untuk Anda semua. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk mendukung channel saya ini. Bagi yang baru menemukan channel ini atau yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Sampai usia 60 tahun, batas usia pensiun yang ditetapkan. Jadi sampai dengan batas usia pensiun yang ditetapkan yang diatur di dalam PP 49 2018. Jadi tidak ada pemutusan hubungan kontrak kecuali kalau yang bersangkutan kena sanksi hukum pidana misalnya. Jadi itu sebabnya yang tadi juga terkait dengan pertanyaannya Pak Andreas, apakah ini kemudian yang menyamakan atau yang membedakan itu apa sih sebetulnya selain gaji, tunjangan guru dan segala gaji, tunjangan dan hak pensiun yang sebetulnya tidak mereka dapat. Sebetulnya yang juga ini selalu berkali-kali disampaikan oleh Pak Kepala, tunjangan pemberian pensiun itu sebetulnya sekarang teman-teman di Kementerian PAN RB, BKN sedang mencoba merumuskan pemberian skema tunjangan pensiun bagi P3K. Toh sebetulnya kalau di pegawai negeri sipil misalnya, pemberian tunjangan pensiun itu atau uang pensiun itu kan diberikan karena mereka membayar iuran yang dipotong dari gajinya setiap bulan. Nah, P3K ini juga sebetulnya bisa diterapkan mekanisme atau skema yang sama. Kalau mereka bersedia kemudian gajinya dipotong setiap bulannya, kemudian dia membayar ke Taspen misalnya, nanti Taspen bisa kemudian menetapkan untuk pembayaran pensiun bagi yang bersangkutan. Nah, ini skema yang sebetulnya yang selalu disampaikan oleh Pak Kepala itu tidak ada sebetulnya perbedaan antara P3K dengan ASN, dengan PNS. Yang membedakan adalah di P3K itu ada flexibility sebetulnya di sisi jabatan. Di PNS nggak bisa. Jadi orang kalau masuk golongan sarjana baru diangkat golongannya 3A, ya dia harus mengikuti mekanisme 3A, 3B, 3C, 3D sampai dengan usia batas pensiun. Nah, P3K tidak seperti itu. Itu fleksibilitas kemudahan yang diberikan kepada P3K. Tapi ada persyaratannya. Persyaratannya itu adalah apa? Untuk menjadi P3K, dia harus profesional. Dia harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang jabatan itu. Jadi tidak bisa kemudian orang yang tidak memiliki kompetensi kemudian bisa menduduki jabatan itu. Itu sebabnya kenapa kalau dia masuk level jenjang jabatan yang berbeda, seleksi diulang kembali di situ. Kalau dia dalam jenjang jabatan yang sama, maka kontraknya tidak akan putus kecuali ada pelanggaran yang sesuai dengan PP 53 2010. Mungkin itu, Bu. sampai usia 60 tahun, batas usia pensiun yang ditetapkan. Jadi sampai dengan batas usia pensiun yang ditetapkan yang diatur di dalam PP 49 2018. Jadi tidak ada pemutusan hubungan kontrak kecuali kalau yang bersangkutan kena sanksi hukum pidana misalnya. Jadi itu sebabnya yang tadi juga terkait dengan pertanyaannya Pak Andreas, apakah ini kemudian yang menyamakan atau yang membedakan itu apa sih sebetulnya selain gaji, tunjangan guru dan segala gaji, tunjangan dan hak pensiun yang sebetulnya tidak mereka dapat. Sebetulnya yang juga ini selalu berkali-kali disampaikan oleh Pak Kepala, tunjangan pemberian pensiun itu sebetulnya sekarang teman-teman di Kementerian PAN RB, BKN sedang mencoba merumuskan pemberian skema tunjangan pensiun bagi P3K. Toh sebetulnya kalau di pegawai negeri sipil misalnya, pemberian tunjangan pensiun itu atau uang pensiun itu kan diberikan karena mereka membayar iuran yang dipotong dari gajinya setiap bulan. Nah, P3K ini juga sebetulnya bisa diterapkan mekanisme atau skema yang sama. Kalau mereka bersedia kemudian gajinya dipotong setiap bulannya, kemudian dia membayar ke Taspen misalnya, nanti Taspen bisa kemudian menetapkan untuk pembayaran pensiun bagi yang bersangkutan. Nah, ini skema yang sebetulnya yang selalu disampaikan oleh Pak Kepala itu tidak ada sebetulnya perbedaan antara P3K dengan ASN, dengan PNS. Yang membedakan adalah di P3K itu ada flexibility sebetulnya di sisi jabatan. Di PNS nggak bisa. Jadi orang kalau masuk golongan sarjana baru diangkat golongannya 3A, ya dia harus mengikuti mekanisme 3A, 3B, 3C, 3D sampai dengan usia batas pensiun. Nah, P3K tidak seperti itu. Itu fleksibilitas kemudahan yang diberikan kepada P3K. Tapi ada persyaratannya. Persyaratannya itu adalah apa? Untuk menjadi P3K, dia harus profesional. Dia harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang jabatan itu. Jadi tidak bisa kemudian
orang yang tidak memiliki kompetensi kemudian bisa menduduki jabatan itu. Itu sebabnya kenapa kalau dia masuk level jenjang jabatan yang berbeda, seleksi diulang kembali di situ. Kalau dia dalam jenjang jabatan yang sama, maka kontraknya tidak akan putus kecuali ada pelanggaran yang sesuai dengan PP 53 2010. Mungkin itu Bu Ketua.